Ini benar Azad Rashid yang pemohonnya? Betul. Seperti kita ketahui dia adalah ketua Kadin, pengusaha besar. Ya, betul. Mantan putri Indonesia yang berjuang di meja hijau lawan adik kandung. Yang mau menjarain ibu ini siapa nih? Anak kandung kan? Anak kandung, Mas, tapi dia tidak senang dilahirkan di rahim saya. Kami sudah membuat somasi agar Kemba dan Mili mengembalikan aset. Setelah pisah, mereka mengambil semua harta-harta yang tadinya untuk kepentingan mereka. Saya dimiskinkan, diterlantarkan anak saya, Marlinda, istri saya, termasuk Dian, anak mantu. Kalau nanti kamu mati seperti adikmu, maka semua hartanya almarhum akan jadi milik keluarga suamimu. Seorang istri dirut BUMN yang mengelola 300 T lebih berdagang asongan. Mereka menilai sertifikat aja sampai dikata-katain seperti itu. Mati aja lo sekeluarga, dasar lo cewek lah. Polisi jujur, pencetus BPKB dan surat hilang di Indonesia ini pilih hidup sederhana di gang sempit. Saya betul-betul dimiskinkan semiskin-miskinnya. Itulah yang diharapkan oleh mantan dan anak pungut serta menantu. Sekarang kita pertanyakan sumbangan setelah hari kematian Mama. Ini benar Azad Rashid yang pemohonnya? Betul. Seperti kita ketahui dia adalah ketua Kadin, pengusaha besar. Ya, betul. Mereka bukan pemegang saham, Bang. Dianggap oleh hakim pemutus seolah-olah pernah ada pembayaran, Bang. Makanya dari 700 miliar itu jadi 541. Mutasi ini 232 miliar ini. Kita kaget, Bang. Bukannya PKPU dicabut, tapi malah dipilotkan, Bang. Hakimnya ketua majelis dan anggota 1 itu yang sepakat menyatakan pilot. Nah, yang disenting hakim anggota 2. Apakah mungkin ada intervensi kuasa-kuasa besar? Kita juga bingung kok pengadilan ini semacam terlalu takut atau nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kan bingung, Bang. Takut sama siapa permasalahannya? Nah, itu dia, Bang. Hakim pengawas yang lama yang menetapkan 132 miliar. Aneh juga nih, Bang. Dimutasi. Mahkamah Agung ini adalah garda paling tinggi, jadi kalah penafsirannya dengan penafsiran kurator. Mantan putri Indonesia yang berjuang di meja hijau lawan adik kandung. Sudah melewati sidang berkali-kali selama 6 tahun. Sangat aneh adalah bukankah dia juga sudah menerima haknya dan kami tidak menggugat hak dia, tapi hak kami yang perempuan digugat. Silaturahim kami terputus. Pernah terlontar dari mulut dia tidak mengakui saya lagi sebagai saudara. Saya seperti orang asing dengan adik saya, bahkan dia tidak mau kenal saya lah. Adik saya ini juga melaporkan almarhumah kakak saya waktu itu, dan kakak saya pada waktu itu dalam kondisi sakit. Adik saya bersikeras memidanakan kakak saya, walaupun akhirnya tidak terbukti. Kakak saya meninggal. Datang dong. Pengadilan agama menolak bukti-bukti otentik. Surat wasiat, bukti-bukti apa lagi? Surat kesepakatan, video orang tua kami, pesan orang tua kami. Notaris yang membuat akte wasiat itu tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Yang mau menjarain ibu ini siapa nih? Anak kandung kan? Anak kandung, Mas, tapi dia tidak senang dilahirkan di rahim saya. Dia menuntut warisan dia. Sekarang dia menginginkan semua nama saya dan suami saya itu, Mas, dibagi 3. Dia ingin memiskinkan saya. Ini kan pengen ibunya dilakukan penahanan. Anaknya minta ibunya dilakukan dipenjara. penahanan. Ditahan. Ada Mas bukti. Saya hanya berpikir dia membebaskan saya. Kok sampai dia tetap memenjarakan ibu? Saya belum berpikir sampai sejauh itu, cuma saya hanya memohon. Walaupun saya harus menyembah sujud di dia, saya mau. Kenapa? Saya nggak kepengen dia durhaka, Mas. Sampai saya bilang, mungkin kalau dengan saya mati, semuanya akan beres. Kami sudah membuat somasi agar Kemba dan Mili mengembalikan aset. Dalam waktu 3x24 jam, begitu somasi kedua, kami laporkan polisi. Dengan tuduhan? Pencurian. Hari ketiga saya masih ngadain tahlil ya, tiba-tiba datang anaknya, kok bawa kayak towing gitu. Dia motor mau diservis dulu, nanti kalau udah selesai servis saya kembaliin lagi ke rumah tante. Tapi kok setelah dibawa kok WA saya di blok. Kejadian ini apa? Perasaannya tante seperti diapain? Ya kayak dirampas kekuasaan ya sama mereka ya, dijolimi, dirampok. Dirampok? Iya. Setelah pisah, mereka mengambil semua harta-harta yang tadinya untuk kepentingan mereka. Saya ditinggal, dimiskinkan. Istri saya sekarang ini, mereka nuduh sebagai pelaku, mengambil harta Gonogini.
Sebetulnya pelaku nggak, Bu, maksudnya? Biar itu jadi rahasia saya dan Bapak. Judul sinetron ini, duda dan janda baru menikah, sang janda langsung dijebloskan anak kandung. Dan mantan istri si duda gitu. Iya. Oh, jadi Mbak di penjara gara-gara Tuduhan pemalsuan. Jadi seolah-olah saya yang paksa Bapak untuk nikah dengan saya, untuk rebut hartanya Bapak. Kami akan laporkan yang membuat istri saya sampai masuk penjara. Bapak tega mau penjarain anak Bapak sendiri gitu, Pak? Iya. Saya dimiskinkan, diterlantarkan anak saya, Marlinda, istri saya, termasuk Dian, anak mantu. Teganya mereka menyengsarakan saya, ingin memenjarakan saya, memborgol saya ke rumah sakit jiwa, bahkan bilang apa? Ada siapa? Mereka ingin supaya saya gila dan harta ini sudah sah, mereka menguasai semua. Dia menggugat cerai dan saya di pengadilan agama, dia mengatakan selama 40 tahun tidak bahagia. 40 tahun kenapa baru sekarang ini sudah terkumpul harta semua baru mengatakan seperti itu. Kalau nanti kamu mati seperti adikmu, maka semua hartanya almarhum akan jadi milik keluarga suamimu. Saya marah luar biasa. Sebelum meninggal, kasih wasiat lisan ya. Kalau saya kenapa-napa, tolong kau rawat anak-anak ini. Anaknya nggak dikasih buat saya. Alasannya kadang miskin. Keponakan kami diambil tanpa persetujuan kami. Tindakan seperti itu pastikan mereka gila. Aku masuk ke dalam kamar, mereka sudah buka lemari ini. Perhiasan, uang tunai, dokumen-dokumen asli semua mereka bawa. Kan kasihan anak-anak ini. Dibilang, oh ternyata kamu nggak punya apa-apa. Bukannya nggak ada, mungkin sudah dihabisi. Mereka ini sudah siap uang $150.000 buat membiayai anak-anak tersebut tanpa uang waris. Kalau kalian membiayai anak itu dari uang warisannya. Jadi jangan pernah bilang mereka mau menguasai, padahal kalian yang menikmati. Diusir terus, panggil polisi. Itulah diskriminasi. Saya bisa buktikan, saya ada rekamannya, kalau anak-anak itu boleh untuk saya. Seorang istri dirut BUMN yang mengelola 300 T lebih berdagang asongan. Ternyata ada wanita-wanita lain. Ada penyimpangan seksual dari Pak Dirut ini dengan wanita istri orang lain ini. Uangnya pun berpindah kepada para wanita ini. Ada yang sampai 200 juta per hari. Beliau itu kalau di depan orang banyak, perlakuannya kepada saya itu berbeda sekali. Ibaratnya saya tuh kayak ratu. Nah, tapi kalau di saat saya berdua sama dia, saya tuh diancam, dijelek-jelekin. Kalau sampai terjadi sesuatu sama saya, mana ada yang percaya? Dia mengaku bahwa dia bergabung dengan satu kelompok tertentu. Dalam tanda petik mafia. Ada beberapa pejabat dan ada juga swasta. Kesepakatan apa ini? Sama sekali tidak ada hak gue sama sekali di sini. Ini lu yang ngatur semua. Lu yang mau lu biar hidup lu enak, gue nggak mau. Gue udah kayak apa, kayak budak lu. Angry. Nah, ibu ini tidak mau begitu. Kamarudin akan dilapor penyebar hoax, kata dia. Maka saya tantang. Segera lapor, bila perlu saya bantu lapor malam ini. Biar saya buka semua video pornonya, wanita-wanitanya, transaksi keuangan. Dikira saya bercanda. Jadi 100% menjadi milik daripada Dr. Eka Cipta. Itulah sinar emas yang sekarang dengan segala anak perusahaannya. Tetapi si duta besar ini ketika dia menjadi humas berbohong dia. Dengan menyatakan tidak ada saham dan tidak ada urusannya. Yang saya anggap itu fiktif karena kami semua dibagi 1 miliar. Apakah ya saya benar tuh memberikan tega memberikan kami ini semua 1 miliar? Hanya 1 miliar. 1 miliar. Sementara beliau orang terkaya di Indonesia. Orang terkaya itu berapa sih? Emang saya nggak tahu. Kurang lebih 1 triliun. Kenapa 1 miliar? Ditanya kepada saudara saya Pak Indra Wijaya waktu itu yang di hadapan Pak Gade Sulistianto yang sekarang beliau menjadi duta besar RI di Korea Selatan. Lantas dijawab begini, ya Pak, kami sudah bagikan sesuai akta wasiat nomor 60 itu. Uang tunai Bapak kami sudah habis. Lantas bagaimana dengan saham-sahamnya? Oh, kami Pak Eka tidak punya saham, kami ini semua terima dalam keadaan bangkrut. Saya akan somasi dan saya minta kepada Presiden tarik duta besar yang macam begitu. Tidak pantas mewakili Indonesia untuk sebuah negara beradab Korea Selatan.
Isi tidak melakukan pembenaran apapun. Isi berbicara apa adanya. Mereka menilai sertifikat aja sampai dikata-katain seperti itu. Mati aja lo sekeluarga. Dasar lo cewek lah. Isi sama Rian pernah intinya berhubungan yang berlebihan. Dan sampai akhirnya Isi terjadi seperti itu. Hamil? Iya. Saya bersumpah demi Allah ini adalah cerita sebenar-benarnya. Kalau misalnya saya tahu Yesi udah seperti itu kan, nggak mungkin saya mundur. Makanya itu yang dijadiin senjata Rian. Jadi kenapa Isi selama ini selalu di sosmed diem, klarifikasi lagi terus langsung dihapus, itu karena diancam terus sama Rian. Nah, kenapa menurut kamu kira-kira Rian tidak mau disatukan sama kamu? Ya, saya juga bingung Kak, apa yang disembunyiin dari dia sebenarnya gitu. Kakak kan bisa hipnotis, Isi bisa bersedia. Oke. Tapi Riannya bersedia nggak? Polisi jujur, pencetus BPKB dan surat hilang di Indonesia ini pilih hidup sederhana di gang sempit di tengah Jakarta. Dia cuma hidup dari gaji, promotor S3 juga nyicil. Pensiunnya cuma 200.000. Setelah Bapak pensiun, uang pemasukan BPKB itu kemana? Ya saya nggak tahu. Nah? Karena udah bukan di tangan orang tua lagi. Ada berapa uang yang pada saat itu pas saat ngomong ke bokap? Miliaran? Lebih? Bisa. Lebih? Bisa lebih. Triliunan? Bisa. Bangunan-bangunan apa yang dibeliin nama bokap lo? Ada berapa lah, terutama Korlantas. Itu atas nama siapa tuh gedung? Atas nama dia. Orang tua sudah menyerahkan itu untuk negara. Tinggal administrasinya aja. Dibenahi. Legal, diberesin. Karena sampai meninggal belum ada hibah, proses hibah itu belum ada. Belum ada, dia udah kayak, ya saya bilang udah kayak ngemis lah. Polisi lupa bahwa malam itu mereka juga harus hadir untuk masyarakat. Jangan malam makan gaji buta. 8-6, jam 8 hadir di kantor, setelah jam 6 cuma Tuhan yang tahu di mana ada polisi. Polisi satu ini tidak beradab. Makan saya kasih makan, nikah saya nikahkan, apa semua. Sekolah pun saya sekolahkan. Tapi apa akhirnya? Yang saya sakit pada saat saya pulang ke rumah untuk mengambil pakaian dan sepatu saya, itu saya diteriakin maling. Saya betul-betul dimiskinkan semiskin-miskinnya. Itulah yang diharapkan oleh mantan dan anak pungut serta menantu yang saya besarkan jadi polisi. Nanti bapak ibu biar masuk panti jombo aja. Yang bilang siapa? Dua-duanya suami istri. Kasih ada orang kayak gitu Pak di dunia ini Pak? Ya Allah. Ini beneran nih Pak? Busuk mulut saya kalau saya mengada-ada. Betul-betul seakan-akan saya sudah dirampok dan dikuasai harta saya sepenuhnya oleh menantu. Yang mohon maaf, hadir di hadapan saya itu hanya bermodal kontel-kantil tok. Karena saya sudah sakit, saya sebagai orang tua hantu, orang tua orang tua orang tua tukang semua sudah diucapkan kepada saya. Saya kan sayang sekali dengan anak saya. Tapi apa yang dibalas sekarang? Semua harta saya habis diambil oleh dia. Itu yang saya sakit. Saya itu banyak dibohongin sama dia. Dia sering hubungan sama pembantu, pesawat. Itu yang ngintipin, malah tetangga juga ngintipin pembantunya. Dia melihat lagi hubungan suami istri di dalam selimut waktu Hesti pulang sekolah di rumah jabatan Kapolres Bulukumba. Dia menikah tanpa izin dari saya. Pernah menikah juga dengan nikah siri ya, dengan Polwan, di mana dia jabat ada. Orang adik saya juga digoda, dipeluk dari belakang, dia lagi masak di dapur. Kalau adik saya kabur. Yang bohong dia, yang ngomong katanya biar busuk, ya biar busuk aja. Gitu? Bohong, besar. Loh. Orang apa saja dibohongin. Pada saat lagi banyak sumbangan itu, kita pihak keluarga tidak ada satupun. Termasuk anak angkat? Anak angkat ada. Sekarang kita pertanyakan sumbangan setelah hari kematian mama. Oke, tapi kan kalian bilang kalian kalau utang sudah selesai kalian tidak akan mempertanyakan itu lagi. Kan yang di list belum, Pi? Oh, list hutang lain? Ada lagi. Ada list hutang lain? Jadi, sampai ada pernyataan tadi, kamu tidak pernah mengurus, mereka yang mengurus, kamu yang waktu sakit nggak ngurus tapi kok sekarang ribut itu? Fitnah. Fitnah? Kenyataannya adalah? Kenyataannya saya ngurus, Pi. Mereka? Mereka nggak ngurus. Mereka nggak pernah ngurus Bunda Dorce? Enggak.
sebentar lagi berarti wasiat ini akan dibacakan. Iya. Siap dengan apapun isinya? Siap. Kalau sampai ternyata wasiat itu tidak atau membuat kalian keberatan, kalian akan menempuh jalur hukum? Iya. Apapun yang terjadi? Apapun yang terjadi. Karena yang kita pertahankan ini adalah hak kami, bukan kita ngambil hak orang lain. Jadi di sini kita tekankan, kalau memang mama sudah ada wasiat, kita akan hormati wasiat mama. Awalnya kami tidak mau menuntut ini, Pi, karena sudah ada kecurigaan-kecurigaan dari keluarga, karena tidak keterus terangannya anak-anak kepada kami, dan tidak adanya komunikasi anak-anak kepada kami. Oke, artinya sebelum surat wasiat dibacakan ini, artinya belum ada yang berhak untuk mengambil barang apapun ya? Seharusnya sih gitu, Pi. Oh seharusnya? Artinya udah ada yang diambil dong? Iya. Jadi 2 minggu setelah 2 minggu setelah mama meninggal, itu barang udah ada yang nggak ada. udah hilang? Udah hilang. Kangen sama Bunda Dorce? Janganlah. Iya. Bagaimanapun dia kan saudara aku. Pengen dia tenang.